Salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita diperkenankan pagi ini untuk mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan. Dan ini satu kebahagiaan bagi kita. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas segala kasih karunia Allah pagi ini, dan kerinduan kami untuk kasih karunia-Mu ini adalah untuk mendengar firman Tuhan. Baharuilah kami ya Tuhan, dan ampunilah kami. Bukalah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Allah sendiri, dan kami boleh menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Allah yang kita akan dengar Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathaniel dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon kepada Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan,
Tema kita, keseharian pun diurus. Saudara-saudara, apa yang kita butuhkan sebagai manusia setiap hari adalah bekerja untuk meraih berkat, dan setelah itu makan dan minum dari hasil pekerjaan itu. Apa yang menarik dari bacaan kita pagi ini? Yang jelas adalah Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat memperhatikan setiap kebutuhan umatnya dalam keseharian. Baik itu dalam pekerjaan manusia yang mereka lakukan. Dan bahkan sampai makan minum pun Tuhan perhatikan. Saudara-saudara, murid dalam pekerjaan menjala ikan adalah profesi mereka. Simon Petrus, kesehariannya adalah menjala ikan. Murid-murid adalah orang yang berpengalaman di bidang nelayan dan punya pengalaman dan keahlian mereka dalam pekerjaan itu. Namun ketika mereka mengandalkan semua itu yang ada pada diri mereka tanpa melibatkan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Mereka tidak memperoleh apa-apa dari pekerjaan itu. Dan semalaman mereka bekerja. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, maka Yesus memerintahkan, tebarkan jalamu sebelah kanan dan engkau akan memperolehnya. Artinya Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan hati dan pikiran mereka untuk memperoleh berkat. Yesus perhatikan ini. Dan ia memerintahkan. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka lakukan dan mereka memperoleh hikmat dan berkat menjadi bahagian hidup mereka. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah Yesus yang bangkit itu tetap memperhatikan murid-muridnya dan semua orang percaya. Ia tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dan peristiwa itu menjadi peristiwa yang luar biasa bagi murid-murid dan sangat menarik untuk diperhatikan. Bahwa ketika mereka melibatkan Tuhan dalam hidup, mereka memperoleh segala sesuatu yang mereka butuhkan. Saudara-saudara, kisah ini menunjukkan bagaimana Yesus yang telah bangkit itu sepenuhnya ikut terlibat dalam seluruh keberadaan dan keseharian murid-muridnya. Ia hadir ketika murid-murid sedang tertekan karena gagal dalam pekerjaan. Yesus menyuruh mereka bekerja, menyertai mereka dalam pekerjaan. Ia melihat bagaimana murid-murid menghitung hasil, mengelolanya sampai menyajikannya. Dengan penuturan kisah demikian, Yohanes menghadirkan Yesus sebagai sosok yang hadir dalam seluruh urusan kehidupan umat manusia, khususnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Berapa dalam bacaan kita, ketika mereka melibatkan Kristus dalam keseharian, semua urusan akan dilancarkan dan mereka memperoleh hikmat yang luar biasa. Semakin peka mengalami kehadiran Allah, melibatkan Allah dalam hidup kita, maka kita yakin kita akan memperoleh apa yang kita rindukan, apa yang kita minta, apa yang kita rencanakan di dalam Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Nah, kehadiran Kristus
sangat penting bagi kita dalam pekerjaan, dalam segala rencana kita. Dan karena itu, apa yang mereka alami adalah karena Tuhan. Saudara-saudara, cukup menarik bacaan kita. Ketika kita membutuhkan segala sesuatu, libatkanlah Tuhan. Hadirkan Allah dalam hidup kita. Karena Ia peduli, keseharian pun Ia perhatikan dalam hidup kita. Ini penting bagi kita saudara-saudara, di mana saja kita berada. Janganlah kita mengandalkan keahlian kita, kepandaian kita, tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Dan itu sangat penting bagi kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Maka apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, Tuhan akan memberi sesuai dengan rencana, sesuai dengan kasih karunia-Nya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Menjadi pengalaman kami dari bacaan firman-Mu ini. Tolonglah kami Tuhan dalam keseharian. Selalu melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Dan Roh Kudus membimbing kami senantiasa. Agar kami selalu melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, juga dalam hal sakit penyakit. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan ingatkan yang lalai dalam beribadah kepadamu. Biarlah mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Mereka mengaku segala kelemahan mereka di hadapan-Mu dan memperoleh kesembuhan daripadamu. Berkati segala aktivitas kami hari ini Tuhan. Dan itu semua hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Selamat beraktivitas. Libatkan Tuhan senantiasa.